Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI NLC, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 10 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tema yang diambil pada pagi hari ini berjudul dibenci karena nama Yesus. Pernahkah kita merasa terasingkan atau bahkan dibenci karena identitas kita sebagai pengikut Kristus? Firman Tuhan ini bukan hanya sekedar peringatan, tetapi sebuah realitas di mana murid-murid Tuhan juga menjalaninya, di mana mereka diutus untuk memberitakan kerajaan Allah, dan mereka mengalami dua respon, yaitu yang pertama, ada yang mengalami yang namanya sukacita karena berita kabar baik, dan ada juga yang menolak karena membenci. Dan ada banyak tekanan, bahkan mereka, murid-murid Tuhan, dipenjara, disiksa, bahkan kematian menjadi bagian dari perjalanan misi murid-murid Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapak Ibu, dari berbagai belahan dunia di sekitar kita, realitas tetap sama. Ya, ada saudara-saudara kita yang dibenci, diancam, dianiaya, bahkan ada yang mengorbankan nyawa mereka. Karena apa? Karena berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa respon murid ketika mereka mengalami hal tersebut? Apakah mereka mundur? Apakah mereka menyerah? Tidak, sejarah gereja mencatat bahwa mereka justru semakin berkobar untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita di Yohanes 15 ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kebencian yang kita alami adalah karena kita mengikuti Yesus dan kita memuji nama Yesus. Nah, melalui semua tekanan, penderitaan karena nama Dia, Tuhan sedang membentuk karakter kita, membentuk setiap pribadi kita untuk serupa seperti Yesus. Penderitaan yang kita alami bukanlah sebagai tanda Tuhan tidak hadir, akan tetapi justru di dalam tekanan, di dalam penderitaan, ada tangan Tuhan yang memurnikan iman kita, dan itulah cara Tuhan untuk memperluas kerajaan-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama, bersungguh-sungguh bagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam tekanan, dalam penganiayaan. Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai pada kesudahannya. Janji keselamatan dan penyertaannya tak akan pernah tergoyahkan. Pertanyaan refleksi buat pagi hari ini adalah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah saya masih menyembunyikan identitas saya sebagai pengikut Kristus? Atau kita mengetahui bahwa setiap saudara seiman kita dianiaya, dan bagaimana respon kita terhadap hal tersebut? Apakah iman saya goyah atau komitmen saya berubah? Nah, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menghindari hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita belajar dalam perenungan kita pada pagi hari ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang siap dibentuk Tuhan. Dalam setiap tekanan, dalam setiap penderitaan, kita tetap menyandang nama Yesus dalam kehidupan kita. Kita tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Jika kita dibenci, dianiaya karena pemberitaan Injil, jangan goyah, jangan mundur, jangan takut, karena Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Shalom buat firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.